Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan kita berikan kepada Dia. Hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan pujian, hanya bagi Dia yang layak kita sembah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Terima lawatan Tuhan di dalam hidupmu saat ini. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa memahami betapa besar kasih-Mu, karya-Mu dalam hidup sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama, sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami penuh dengan pujian, terima kasih kami kepadamu. Karena betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Betapa kami boleh melihat Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami mau berkata kalau kami ada, semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Biar bersama-sama pagi ini kami boleh menerima jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Mari sedang jemaat kita mau bersuka cita buat Tuhan pada pagi ini. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Kita mau memberikan pujian kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak kita puji dan kita sembah hari ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku terima janjinya Allah. Haleluya. Inilah
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Buka hatimu untuk Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua yang ada. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau kami punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dengan iman kami percaya kepadamu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Di balik semua itu ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Mungkin kami akan berkata semua itu terlambat, tapi bagi Engkau tidak ada kata terlambat Tuhan. Kami bersyukur Kau yang mengenal kami, Kau yang mengerti kami, Kau yang paham akan kami, dan Kau yang tahu yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang begitu dekat dengan kami, dan Kau yang ada di dalam hidup kami. Kau tahu persis bagaimana kami ada saat ini. Dan bila kehadiran Tuhan saat ini akan membawa sukacita yang luar biasa bagi seluruh jemaat-Mu, bagi kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saatnya Tuhan berfirman pada saat pagi hari ini. Dan biarlah kami siapkan bejana hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, Allah yang luar biasa. Dan kami siap untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pagi hari ini terus semangat untuk kita ini mengikuti ibadah bersama-sama. Hampir 2 tahun lebih, 2 bulan maksud saya ya, bukan 2 tahun, 2 bulan lebih kita tidak bertatap muka di dalam ibadah, tapi kita saat ini boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya dimanapun kita ada saat ini, Bapak Ibu tetap menikmati, tetap bersukacita, dan tetap terpelihara iman dan gairah kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Baik, sebelum dengar firman Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudara semuanya cari tempat yang terbaik untuk kita dengar firman Tuhan. Ya, kalau baru makan, hentikan dulu makannya ya. Biar kita serius saat ini dengar firman Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu akan menyingkapkan segala sesuatu, memberikan pengertian segala sesuatu di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Pagi hari ini saya akan berikan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu sahabat Roh Kudus. Dan minggu tanggal 31 Mei ini bertepatan dengan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, di mana kita boleh mengingat bagaimana peristiwa yang luar biasa terjadi di saat Roh Allah itu turun, di saat Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka boleh menikmati sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Rasul, itu kitabnya Roh Kudus kalau bisa katakan seperti itu. Di situ kita akan melihat bagaimana umat Tuhan itu diubahkan, khususnya murid-murid Tuhan Yesus, mereka boleh dipakai dengan luar biasa. Makanya pagi hari ini siapkan sungguh-sungguh, kita akan membicarakan Roh Kudus. Dia yang ada di dalam diri kita saat ini sebagai orang yang percaya. Karena rohnya itu telah turun dan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tapi apakah kita ini sadar atau tidak ya, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang sahabat Roh Kudus. Roh Kudus kalau boleh katakan adalah sahabat sejati bagi setiap orang yang percaya. Dia begitu dekat dengan kita. Dia mengenal kita. Bahkan lebih dekat dengan apa yang kita kenakan. Lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, suami kita, anak-anak kita. Karena apa? Dia ada di dalam diri kita. Dan kita tahu kehadiran Tuhan di dalam diri kita
ini akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Makanya saya ajak kepada seluruh jemaat saat ini, sadari itu. Sadari kalau di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu saya boleh katakan adalah sahabat kita. Mungkin di dunia kita punya sahabat, tapi saya percaya meskipun kita mengatakan, oh dia sahabatku yang sangat baik, dia sahabatku yang sangat dekat, dia kenal aku selalu ceritakan segala sesuatu permasalahanku sama dia. Tapi saya percaya dia tidak selalu ada bagi kita. Waktu bisa memisahkan kita. Dengan kesibukan kita, dengan kehidupan yang mulai berubah, mungkin sahabat kita ini mulai punya keluarga, saya percaya dia tidak akan bisa terus menjadi sahabat yang terbaik, yang rela mau menyediakan waktunya, tenaganya, bahkan mungkin hartanya untuk kita. Tapi kita bersyukur pada saat pagi hari ini bahwa kita ini punya sahabat yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, muncul satu pertanyaan bagi saya secara pribadi, dan biarlah ini juga muncul dalam hidup kita. Pernahkah kita bertanya di dalam diri kita, siapakah yang disebut sahabat? Apakah dia cukup percaya dan dia bisa menjadi sahabat dan mengenal dia yang ada di dalam hidup kita? Ternyata tidak demikian. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dikatakan, siapakah di sini yang namanya sahabat? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas sekali disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa yang menjadi sahabat Allah, sahabat Roh Kudus, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan untuk menjadi sahabat Allah, ini bukan kita yang datang untuk kita ini minta Tuhan jadikan aku sahabatku. Tapi dia sendiri yang memilih kita. Ini satu berkat yang luar biasa. Dia panggil kita sehingga kita bisa percaya, dan biarlah kita ini benar-benar menjadi sahabat Allah yang sesungguhnya sebagaimana Allah harapkan di dalam hidup kita. Apa yang dikerjakan oleh sahabat kita, yaitu Roh Kudus itu di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, disiapkan Alkitabnya. Ya, jangan hanya mendengarkan, tapi saat ibadah tetap bawa Alkitab dan kita akan baca bersama-sama. Di rumah ucapkan firman ini, jangan hanya mendengar, biar firman ini menjadi rema bagi kita semuanya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya lanjutkan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam firman Tuhan ini, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita bisa percaya bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipilih Allah. Dan di saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita ini bukan manusia yang sama lagi seharusnya. Tapi ada sesuatu yang bekerja di dalam kita, yaitu roh Allah itu sendiri diam di dalam hidup kita, dan roh itu akan mengubahkan di dalam kehidupan kita.
Maka penting sekali kita ini sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, terbuka untuk roh itu ambil alih di dalam kehidupan kita. Kalau roh Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita menjamah hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berbeda, orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang diubahkan dan siap untuk menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi beda, kalau mereka menjadi orang Kristen hanya sekedar dan dia tidak pernah membuka hati untuk Tuhan ada di dalam hidupnya. Untuk Roh Kudus menjamah hidupnya. Dia tutup hatinya sedemikian kuat. Saya percaya firman itu tidak akan bisa bekerja dalam hidupnya dan Roh Kudus tidak akan bisa menguasai dalam hidupnya. Dan lewat Roh Kudus kita ini bisa mengenal Allah. Karena dia adalah Roh Allah itu sendiri. Dengan Roh Kudus kita ini bisa menyembah dia. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kita bisa senantiasa memuji dia. Lewat hidup kita, lewat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan perhatikan jemaat Tuhan, kalau kita menutup diri untuk Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang hanya tahu tentang Tuhan. Kita hanya karena dia secara teologi, secara otak saja tahu tentang Tuhan. Tahu Yesus itu sudah mati, tahu Yesus itu bangkit, tahu Yesus itu naik ke surga, tapi tidak akan pernah memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Sekian tahun menjadi orang Kristen, hidupnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Dulu mungkin saya ini adalah seorang pemabuk, sekarang tetap saja menjadi seorang pemabuk. Dulu saya ini seorang pembohong, tetap saja saya hidup sebagai seorang pembohong. Dulu saya suka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, tetap saja itu ada di dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenal, kita tidak menghargai apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita kenal Allah kita, maka ada sikap yang lain yang akan kita kerjakan. Hidup kita bukan milik kita lagi saat Yesus atau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam hidupku. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kita ini mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, kita tidak 100% berhak atas hidup kita. Karena dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di dalam hati kita. Dan dia bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah memiliki satu kehidupan. Bagaimana cara kita hidup sebagai anak Allah, sebagai anak kerajaan Allah. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Biar kita mengerti dan pahami saat ini ya, di dalam kehidupan kita, kalau kita ini ada Roh Allah dalam hidup kita, maka dia yang akan bersaksi dan akan menyatakan dan memampukan kita. Kita bisa memanggil dia Aba, dia Bapa. Dan kita bisa merasakan kedekatan kita dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita. Jangan salah mengerti. Jangan salah kita ini menganggap firman ini. Kalau gitu tidak perlu saya berdoa. Tidak perlu saya menyediakan waktu untuk saya ini berlutut
di hadapan Tuhan karena ada roh yang di dalam kita yang sudah berdoa dengan keluhan-keluhan yang ada dalam hidup kita. Jangan salah tafsir dengan ayat ini. Tapi di sini dikatakan roh itu membantu kita. Yang namanya membantu berarti kita ini sedang mengupayakan. Kita ini sedang bergumul, kita ini sedang datang kepada Tuhan, kita ini sedang berseru kepada Tuhan dengan beban-beban yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tapi saat itu kita tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin kita hanya mencucurkan air mata. Dan di saat kita tidak bisa mengucapkan kata-kata dari mulut kita, roh itu yang ada di dalam kita, dia menyampaikan itu di hadapan Bapa dengan keluhan-keluhan yang ada di dalam hidup kita. Dia mengerti segala beban kita, pergumulan kita seberat apapun. Jadi jangan merasa kita ini sendiri dan masalah yang di depan kita itu begitu besar, tidak bisa terjangkau. Karena di sini ada Allah, ada pribadi yang diam di dalam kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti segala pergumulan kita dan dia hadir untuk mewakili kita saat itu. Menyampaikan setiap beban kita di hadapan Tuhan. Saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya katakan, Tuhan, Kau luar biasa. Ada pribadimu yang besar yang ada di dalam hidup kami. Dan saya katakan, aku berikan ruangan hatiku sepenuhnya untuk Engkau bekerja. Ambil alih hidupku. Dan kita bersyukur ini adalah ya dan amin. Dia ada di dalam hidupmu saat ini. Dia tahu persis apapun yang menjadi bebanmu saat ini. Saat Engkau tidak bisa berkata-kata, Dia yang akan menyampaikan semua itu di hadapan Bapa. Itu yang kedua, bahwa Dia ada di dalam hidup kita. Dia berdoa bagi kita. Jujur saat saya nyiapkan firman ini, saya bergumul dengan Dia sendiri. Dan saya katakan, aku mau menyampaikan tentang pribadimu. Aku tidak ngerti apa yang aku sampaikan bila Engkau sendiri yang memimpin apa yang harus aku sampaikan. Karena Engkau yang tahu persis dan Kau ada di dalam hidupku. Setiap saya merenungkan firman ini, setiap saya hadir, banyak hal yang disampaikan secara pribadi dalam hidup saya. Dan saya merasakan Tuhan, satu kerugian yang terbesar dan sesuatu hal yang bisa menghancurkan kita sebenarnya di saat kita kehilangan pribadi Dia yang ada di dalam hidup kita. Bukan saat kita kehilangan apa yang ada di dalam dunia ini. Karena apa yang ada dalam dunia ini tidak bisa menjamin hidup kita. Justru akan membawa kita ke dalam kehancuran. Tapi kalau kita ini kehilangan pribadi yang begitu luar biasa dalam hidup kita, saya katakan itulah sebenarnya kehidupan yang terburuk dalam hidup kita. Karena kehadiran Dia sangat akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang ketiga. Yang ketiga, keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia ini akan mengajari kita. Dia akan mengingatkan kita. Bukan hanya kebenaran firman Tuhan saya katakan, tapi mengajari kita, memberingatkan kita, memberitahukan segala sesuatu yang tidak kita mengerti dan tidak kita pahami. Dan di saat kita ini bisa menyelesaikan semua itu, kita akan mengatakan, Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Dan terlebih di sini Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu apa yang telah kukatakan kepadamu. Firman Allah. Dan ini akan terjadi di saat kita ini menghadapi banyak hal yang tidak pernah kita
mungkin harapkan terjadi. Di situ firman akan bicara kepada kita. Saat kita mungkin timbul rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, Roh Kudus akan bicara kepada kita, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Saat kita merasakan takut, jangan kamu takut karena aku menyertai engkau. Mungkin saat kita ini ada dalam kekurangan, dalam pergumulan apa yang akan kita makan, minum, pakai, di situ Roh Kudus akan mengingatkan kita, akulah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan engkau dan akan selalu menuntun engkau ke padang rumput yang hijau. Saat kita putus asa, Tuhan Roh Kudus bisa mengingatkan, tetaplah bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Dia. Karena pengharapan setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan sia-sia. Jadi firman itu akan diingatkan. Makanya penting sekali kita punya kehidupan dengan firman Allah. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus akan mengajarkan, mengingatkan kita, maka kita harus terus hidup di dalam firman. Jadikan ini makanan rohani kita setiap hari. Biarlah kita senantiasa rindu akan firman. Dan firman bukan lagi sesuatu yang membosankan, membuat kita ini merasa capek kalau selalu baca firman, atau mungkin menjadikan firman ini obat ngantuk. Jangan jadikan itu. Tapi di sini ada hati Allah, ada hikmat Allah, ada roh Allah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Sebelum baca firman, saya katakan kita tidak akan pernah bisa mengerti kalau kita ini tidak menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Karena saya alami seperti itu. Kalau kita membaca firman tergesa-gesa dengan sembarangan, yang penting selesai, tidak ada sesuatu rema yang akan tinggal dalam hidup kita. Tapi biarlah saat kita membaca firman, minta karunia kerajaan Allah untuk turun ke atas kita. Minta karunia kerajaan Allah, roh pewahyuan itu menguasai kita, sehingga kita akan disingkapkan dengan kebenaran itu. Dan firman itu bukan lagi sesuatu yang membosankan, tapi saat kita membaca firman, saya katakan itu asik banget. Asik banget. Saya berapa hari ini sama suami Pak Daniel ya, itu saling menggoda. Di saat saya membaca firman, saya menyiapkan, dia ngomong gini, serius kayak arep ujian. Ya, karena setiap dia ada tahu saya, ya, saya bersyukur banyak waktu di rumah. Saya baru berdoa, saya baru membaca firman, dan saya menikmati sekali akan firman itu. Dan saya tahu di sini ternyata itu akan baik untuk saya. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Dan firman yang sudah masuk di dalam hati saya, itu nanti yang akan muncul. Dan di saat ada jemaat Tuhan yang sharing, firman itu pun bisa saya sampaikan. Dan saya bersyukur sekali Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Dia akan mengajarkan, Dia akan mengingatkan kita akan apa yang setelah dikatakan itu kepada kita lewat firman-Nya. Bahkan di dalam hidup kita sehari-hari, Roh Kudus itu cukup cerdas. Dia bisa menyelesaikan apa yang bagi kita itu sulit. Saya pernah bersaksi bagaimana saya pernah menghadapi satu situasi yang sulit, dan benar-benar saat itu saya tidak ngerti apa yang harus saya buat. Masih ingat jemaat Tuhan, waktu saya menghadapi ujian terakhir, ujian negara, saat itu mata pelajaran sejarah gereja. Soal yang diberikan satu pun tidak ada yang keluar. Apa ini yang dari apa yang saya pelajari itu tidak ada satupun yang keluar di dalam soal itu. Dan itu tidak hanya dialami oleh saya, semuanya. Sampai saya melihat kertas itu pada kosong, dan mereka ada yang sampai duduk di bangku karena tidak ngerti apa yang harus dijawab. Tapi saat itu saya katakan, Roh Kudus, aku sudah belajar.
Saya enggak ngerti ini jawabannya apa, tapi tangan ini terus menulis. Sampai saya minta kertas itu berapa kali, sampai teman saya, "Loh kamu kok bisa ngerti jawabannya itu tadi?" Sampai dosen itu keluar saat itu, ya papi rohani saya, Pak Andreas, dia katakan, dia karena sudah dekat dengan saya ini seperti anaknya sendiri, dia katakan, "Loh Nduk, kok iso ngerjake tadi?" Jawabannya enggak tahu, asal saya nulis saja. Asal saya nulis. Dan apa yang terjadi setelah nilai itu diumumkan, di luar pikiran saya mendapatkan nilai A. Dan teman-teman saya ngene, "Lah itu buktinya kamu dapat A, berarti kamu kemarin itu ya mempelajari materi dan kami tidak mau kasih tahu." Dia bilang, "Enggak, saya enggak ngerti. Ini bukan nilai saya ngomong seperti itu. Ini nilainya Roh Kudus, ini nilainya Tuhan." Karena saya juga enggak paham. Seandainya soal itu sekarang diberikan pada saya pun enggak ngerti. Jadi Roh Kudus itu bisa bekerja di luar kesanggupan kita, apa yang kita tidak bisa. Saat kita libatkan dia akan ambil alih itu dan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang ketiga. Ada 4 saja, nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu belajar sendiri. Kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya, beginilah firman Tuhan. "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan dibenarkan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum." Yang selanjutnya yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, apa yang dikerjakannya, dia akan menginsafkan kita ini dari dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Mungkin saya orang yang pertama kali, saya orang yang berdosa. Saya orang yang tidak layak. Tapi kita bersyukur Roh Kudus ada dalam hidup kita, memberikan pengertian kepada kita di saat kita ini melakukan kesalahan. Jangan hanya berpikir yang namanya dosa itu berarti kita berzina, kita merampok, kita membunuh. Nah, di saat dalam pikiran kita aja sedang memikirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus tahu. Dan saya percaya kalau kita peka dan kita senantiasa bergaul dengan Dia, kita akan menyadarinya. Dalam perkataan kita, mungkin kita sudah berkata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat kita menyampaikan sesuatu kepada teman, kepada suami, kepada anak, kepada siapapun, mungkin saat kita mengeluarkan kata-kata itu tidak terjadi apa-apa. Tapi nanti tiba-tiba ada nasihat yang muncul di dalam hati kita. Seharusnya tadi kamu enggak ngomong seperti itu. Harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya alami itu. Dan saya tahu itulah Roh Kudus. Akhirnya apa kita? Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami, ampuni saya. Jadi Dia akan selalu mengingatkan kita, mengamati kita, melihat kita di saat kita ini ada di jalan di mana Allah tidak kehendaki, keluar daripada jalur Allah. Dia akan ingatkan kita dan tarik kita kembali. Saya tambahkan yang terakhir ya, di dalam Kisah Rasul 1. Ini penting sekali untuk kita saat ini. Kisah Rasul pasal yang ke-1. Sebenarnya banyak sekali yang akan saya sampaikan, tapi karena waktu, ya nanti lain kali mungkin kita bisa gali bersama-sama, diskusi bersama-sama tentang Roh Kudus, karena Dia adalah pribadi yang luar biasa yang ada dalam hidup kita. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan kita ini
kuasa untuk kita ini berani bersaksi kepada siapapun tentang Yesus Tuhan kita. Dan Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang sudah menebus kita, Yesus yang sudah memerdekakan kita, dan Yesus yang bisa menjamin kehidupan kita. Dan saat kita bersaksi, Roh Kudus itu yang akan mengerjakan selanjutnya. Bagaimana orang itu nantinya akan terima dia secara pribadi. Yang penting kita menyampaikannya. Dan Roh itu akan bergerak untuk menyelamatkan setiap orang yang sudah dengar berita akan firman. Dan kita bersyukur saat ini firman diberitakan begitu luas. Lewat sosial media banyak orang bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan disinilah Roh Kudus itu akan bekerja. Dan kerinduan kita saat ini pertobatan terus terjadi. Dan pertobatan itu akan melanda bangsa kita. Dan setiap hari akan banyak orang yang sujud menyembah, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kerinduan Allah adalah menyelamatkan kita orang yang percaya. Biarlah kita dengan firman Tuhan yang sederhana ini kita tangkap itu di dalam hidup kita masing-masing. Buka hati kita dan terima Dia untuk Dia berkuasa dalam hidup kita. Karena kalau Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, Dia yang akan memampukan kita untuk kita bersaksi dan memampukan kita untuk kita mengenal Allah itu lebih dalam lagi. Dan lewat Roh-Nya Dia juga akan terus ada dalam hidup kita, turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan Dia juga akan terus mengingatkan di saat kita ini berlaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan yang luar biasa kuasanya pun diberikan di dalam hidup kita. Kalau Dia sudah ada dalam hidup kita, hargai Dia. Pahami Dia. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang punya perasaan. Kalau berkatakan, Dia punya pikiran, Dia punya kehendak. Makanya Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa memberikan penghiburan, Dia bisa memberikan kekuatan. Dan yang penting ini, jangan pernah dukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jangan pernah dukakan Dia. Jangan pernah sakiti Dia. Jangan pernah membuat Dia kecewa dengan hidup kita. Tapi kita akan menghormati Dia. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Mari, ini ayat yang terakhir. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Sebagai bukti kalau Roh Kudus itu bisa berduka. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kita ini mendukakan Roh Kudus. Apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Di ayat ini dikatakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di dalam firman Tuhan ini dituliskan, ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ternyata itu bisa mendukakan Roh Kudus kalau itu kita simpan di dalam hati kita. Kalau kita ingin menyenangkan Roh Kudus, lepaskan itu semua dari hidup kita. Jangan simpan rasa pahit. Jangan simpan kemarahan, jangan simpan sakit hati di dalam hidup kita. Biar Roh Kudus disenangkan lewat hidup kita dan Roh Kudus nyaman ada di dalam hati kita. Kalau Dia dicampur dengan kemarahan, dicampur dengan sakit hati, dicampur dengan kepahitan, saya percaya Dia tidak akan tahan. Tapi Dia akan tetap merasakan rasa sakit di dalam hidup kita. Bila firman ini kita renungkan, dan firman ini akan kita terima dalam hidup kita. Dan biarlah lewat firman ini hidup kita akan semakin diubahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu akan bekerja lebih lagi Tuhan atas seluruh jemaat-Mu saat ini. Berikan pewahyuan Tuhan lebih dalam lagi kepada seluruh jemaat-Mu ya Bapa.
Berikan pengertian-pengertian yang baru Tuhan di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi umat yang percaya, umat yang diubahkan, umat yang hidupnya dipenuhi dengan Roh-Mu, yang hidupnya dikendalikan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari rindukan dia saat ini menjamah-Mu. Rindukan dia untuk melawat-Mu pada saat ini. Dimanapun kau berada saat ini, di saat kau merindukan dia, mungkin kau tidak menyadari kalau Roh Kudus itu telah meninggalkan hidup kita. Dan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Namun pagi hari ini, rindukan dia, biar dia hadir di dalam hidupmu. Mari kita angkat satu pujian, bagikan tanah kering. Biarlah ini hati kita yang kita bawa di hadapan Tuhan saat ini. Dan biarlah aliran sungai surgawi itu mengalir di dalam hidup kita. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. inilah jiwa kami dan hati kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus
mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau rindu diberkati oleh Tuhan pagi hari ini dan diubahkan hidupmu pada pagi hari ini, terima Roh Kudus itu hadir di dalam hidupmu. Terima Roh Kudus itu masuk di dalam hidupmu, menguasai seluruh hidupmu. Dan biarlah segenap hati, pikiran, dan kehendakmu saat ini dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang saat ini bagi kita semua itu mustahil. Tapi di saat jemaat Tuhan izinkan Dia berkuasa saat ini, kita akan melihat karya Allah yang luar biasa. Kalau kau saat ini masih ada rasa pahit, kecewa, sakit hati, marah, jangan simpan itu, lepaskan itu, serahkan itu, ambil ini semua Roh Kudus. Aku mau merdeka, aku mau dibebaskan, dan aku mau engkau diam di dalamku dengan nyaman. Dan aku rindu Tuhan, aku rindu hanya aku mau dekat senantiasa denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang besar. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa, hamba-Mu terbatas namun Roh-Mu tidak terbatas. Kau sanggup bekerja lebih lagi Tuhan dari apa yang hamba-Mu sampaikan saat ini. Aku persilakan Roh Kudus Kau yang akan mengerjakan atas seluruh jemaat-Mu. Karena Kau yang tahu persis bagaimana kondisi jemaat-Mu saat ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh itu diam dan berkuasa atas seluruh hidup jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu akan diubahkan oleh Tuhan. Jemaat-Mu akan dapatkan kekuatan yang baru. Dan jemaat-Mu akan terima pemulihan yang daripada-Mu. Dan mereka bersuka cita oleh karena Engkau yang diam di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, Kau sahabat yang baik. Kau sahabat yang terbaik. Kau sahabat sejati yang tidak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Silakan Kau terus bicara kepada kami. Apapun yang ingin Kau sampaikan, kami sediakan hati kami untuk mendengar. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan boleh kita dengar saat ini. Dan saya minta waktu sebentar pada saat pagi hari ini. Karena beberapa hari yang lalu hambanya Pak Daniel Suroto tanggal 27 berulang tahun. Dan biasanya seluruh jemaat akan mendoakan bersama-sama. Dan saat ini mungkin tidak bisa kita ini berkumpul bersama untuk mendoakan hambanya yang sudah ditambahkan usia 1 tahun. Dan saat ini usianya ternyata waktu saya tanya berapa sih usianya, ya, ternyata sudah 57, tidak muda lagi ya. Sudah 57 tapi bersyukur masih kelihatan muda ya. Haleluya, amin. Semua itu karena berkat dan kemurahan Tuhan. Akan diwakili oleh pelayan Tuhan. Kita akan berdoa untuk hambanya pada saat pagi hari ini. Kita panggil saja ya hambanya, karena hambanya ada di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa untuk Pak Daniel. Ya, di sini. Ya. Mari kita kedangkan tangan kita berdoa. Bunda Ellen akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Dan kalau kami boleh bersama-sama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Suroto, di mana Tuhan Engkau sudah menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidupnya. Kalau hamba-Mu bisa mencapai usia yang ke-57 tahun, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami yang ada saat ini, bahkan seluruh jemaat-Mu,
JKI Kasih Setia dimanapun mereka berada saat ini. Bersama-sama Tuhan kami mau memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat Allah Engkau curahkan atas kehidupan hamba-Mu. Umur panjang Engkau karuniakan bagi hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan hikmat yang daripada Tuhan, karunia-karunia yang daripadamu Engkau tambah-tambahkan atas hidup hamba-Mu. Untuk memperlengkapi hamba-Mu di dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan Tuhan melayani, menggembalakan jemaat-Mu yang ada di JKI Kasih Setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidupnya ada dalam tangan-Mu. Engkau sudah merendah yang terbaik atas hidup hamba-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami topang hamba-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya dimanapun Tuhan percayakan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat akan terus memberkati hidup hamba-Mu. Baik secara materi Tuhan, secara rohani. Tuhan Engkau tambah-tambahkan terus. Sehingga kemuliaan-Mu Tuhan semakin Kau nyatakan. Hidupnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan Tuhan boleh juga menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati istri dan anak-anaknya, keluarganya. Semuanya Tuhan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Engkau akan pakai hamba-Mu luar biasa. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Yang Kau karuniakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan memberkati panjang umur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak atas doa-doanya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita terus terbuka dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupan kita. Amen. Kita percaya ketika Dia berkarya, bekerja, dan kita mau terima Dia, maka kebaikan, kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan bertemu kembali tanggal 7 bulan Juni. Terus tetap semangat, sabar, dan bertekun. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, kita percaya orang yang sabar, orang yang tekun akan menikmati berkat yang luar biasa. Amen. Daripada Tuhan yang disediakan untuk kita masing-masing. Puji Tuhan. Yang ulang tahun dalam sepekan ini tidak cuma saya saja, ada Saudara Michael dan juga singer kita ini, Bunda Wati ini, tanggal 29 Mei. Ya, kita akan doakan mereka dan sekaligus akan menutup kebaktian ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mendoakan anakmu Michael dan Bunda Wati Bapa yang ulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu akan semakin dinyatakan atas mereka. Mereka semakin hari akan semakin bersemangat, antusias mengikuti Engkau, mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Semakin hari mereka semakin menikmati kekuatan yang baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena persekutuan dengan-Mu mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas mereka. Sebab itu kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang menopang, Engkau yang menolongnya, Engkau yang merendah menjadikan mereka indah luar biasa. Sehingga melalui kehidupan Bunda Wati dan anakmu Michael, Engkau semakin dipermuliakan, ditinggikan, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi gereja, bagi sesamanya, bagi bangsa yang Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati mereka oleh Engkau. Kami juga menyerahkan seluruh sedang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, terus Engkau yang menopang kami, terus Engkau yang bawa sedang jemaat-Mu untuk senantiasa Tuhan tekun menghadapi segala sesuatu. Bersama Allah Roh Kudus kami dimampukan menghadapi segala sesuatu. Bersama Roh Kudus kami juga akan melihat pertolongan-Mu, mukjizat-Mu, kuasa pemeliharaan yang luar biasa. Di tengah pandemi kami tidak akan kekurangan, kami diberkati, kami menikmati pertolongan-Mu yang luar biasa. Mulut kami penuh pujian, ucapan syukur akan Engkau karena kemurahan-Mu yang luar biasa Kau nyatakan atas kami.
Diberkati bangsa negara masyarakat kami untuk bisa bersama-sama Tuhan menghadapi COVID-19, sehingga kebersamaan untuk disiplin bersama-sama, bekerja sama, supaya kami boleh dilalukan menghadapi dengan kemenangan demi kemenangan atas COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat pulanglah saat ini, terimalah rahmat berkat dari Allah Bapa, Haleluya. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami